Ahda. Iya, halo juga Sasa. Hai Cantika. Hai juga Sasa. Halo Ica. Halo juga Sasa. Hai Jihan. Hai juga Sasa. Hai Askar. Hai Sasa. Teman-teman, kalian pada tahu nggak sih bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Kalau aku sih belum tahu, kalau kalian gimana? Askar tidak tahu. Emangnya bagaimana ya teman-teman sejarahnya masuk Islam ke Indonesia? Aku lupa nih, ada yang bisa jelasin nggak? Sepertinya saya tahu deh. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Oh, jadi begitu ya ceritanya. Kira-kira itu udah cukup jelas belum? Sepertinya masih ada lagi deh teori-teori yang lain. Ada 4 teori, teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Sasa, Ahda mau menjelaskan teori-teori yang kamu sebutkan tadi. Jadi, yang pertama teori India. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh George Gergrange dan kawan-kawan. Teori India adalah teori Gujarat, adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Yang kedua, teori Arab. Teori ini didukung oleh J.C. van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukiman di pesisir barat pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia atau yang sekarang bernama negara Iran. Teori yang didukung oleh Husain Jadjadiningrat dan Umar Amir Hussein. Yang keempat, teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Nah, itu Ahda sudah ingat. Sepertinya aku sudah lumayan ingat deh. Pola penyebarannya itu untuk proses islamisasinya dan penyebaran Islam yang ada di Indonesia dilakukan dengan beberapa jalur, yaitu jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, serta seni dan budaya. Saya menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Ketiga, yaitu melalui jalur pendidikan. Selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Jalur ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Indonesia. Yang keempat, melalui jalur akulturasi budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Begitu. Jadi, sejarah masuknya Islam ke Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Oh, jadi begitu ya. Nah iya Ahda, sudah cukup jelas. Ya udah segitu aja sepertinya penjelasan Islam masuknya ke Indonesia.